Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hawariesa, senang sekali bisa berjumpa kembali di program Let's Talk Health bersama Rumah Sakit Hawariesa. Kami ingatkan selalu untuk terus dukung kami dengan cara like, komen, dan share video-video kami, juga subscribe di channel YouTube kami, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Dan hari ini kita akan membahas dengan tema mengenal patologi klinik dan pemeriksaan gula darah. Untuk itu kita akan berbincang dan membahas tentang tema tersebut bersama narasumber kita yang sudah hadir, Dr. Natra Dia Surahadi, MMSPPK, ya dok. Oke, Dokter Natra, gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang. Yang baik juga dok. Selamat datang ya dok di podcast Rumah Sakit Hawariesa. Mungkin dokter bisa menyapa sahabat Hawariesa dulu di rumah. Ya. Assalamualaikum sahabat Hawariesa, semoga sehat selalu. Saya Dokter Natra dengan Mbak Milda yang cantik. Terima kasih dok. Oke dokter, ini untuk dimulai dengan mewakili penasaran mungkin ya dok ya, orang awam kalau misalkan ke rumah sakit nih dok. Kalau ke rumah sakit itu kan biasanya orang-orang itu periksa ke rumah sakit bertemunya dokter-dokter spesialis THT, dokter spesialis dalam gitu ya, dok spesialis bedah, dokter gigi gitu, dan lain-lain. Nah, untuk memulai pembahasan hari ini dok, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu dok tentang dokter spesialis patologi klinik dan di rumah sakit itu dok. Seperti apa sih dok? Iya, tentang dokter spesialis patologi klinik ya. Memang banyak sih yang tanya ke saya SPPK itu apa sih? Banyak yang nggak tahu, bingung. Sebenarnya kalau mau jawab tentang definisinya sendiri ya, kalau dokter spesialis patologi klinik berarti adalah dokter spesialis yang dinilai telah berkompetensi untuk melakukan profesi sesuai dengan kompetensi dokter spesialis patologi klinik. Sedangkan kalau misalnya peran kita di rumah sakit ya mungkin ya atau di kesehatan itu banyak sih, ada beberapa. Jadi kita bisa berperan di misalnya di medis. Jadi kita berperan di misalnya pertama untuk membantu adanya penentuan diagnosis untuk nanti ada tindakan klinik yang diambil oleh para klinisi. Jadi kita membantu untuk interpretasi hasil laboratoriumnya, sampai melakukan pemeriksaannya sebagai peran teknisnya, kemudian untuk nanti kita memberi saran untuk pemeriksaan laboratorium apa yang nanti bisa disarankan untuk pasien. Bahkan kita itu sampai ada peran manajerialnya, misalnya tentang manajemen lainnya yang perlu dilakukan di laboratorium. Oke, berarti memang di laboratorium ya dok ya? Lebih ke sana. Jadi apa aja dok berarti pemeriksaannya yang dilakukan oleh spesialis patologi? Banyak ya sebenarnya, tergantung juga dari tipe rumah sakit atau lab yang kita geluti ya. Bisa mulai dari pemeriksaan hematologi, kimia, histologi, dan lain-lain, masih banyak sih. Banyak. Pokoknya berkesinambungan dengan laboratorium gitu ya dok ya? Iya. Oke, masuk ke pembahasan tentang gula darah dok, sesuai dengan tema kita hari ini. Ada beberapa pemeriksaan sih dok untuk pemeriksaan gula darah itu. Kita karena kan suka mendengar istilah gula darah puasa, gula darah 2 jam, hingga HbA1c. Nah, itu bisa dijelaskan nggak dok? Perbedaannya apa sih dok? Ya, kalau misalnya pemeriksaan gula darah kita nyebutnya pemeriksaan glukosa ya. Kalau di patologi klinik, pemeriksaan glukosa itu lebih difungsikan untuk diagnosis diabetes mellitus atau kencing manis seperti rumah sakit ya umumnya. Dari pemeriksaan-pemeriksaan itu sebenarnya ada macam-macam pemeriksaan yang kayak tadi Mbak udah sebutkan. Ada glukosa plasma puasa, glukosa plasma sewaktu, kemudian ada yang 2 jam PP, kita biasanya itu 2 jam postprandial, glukosa plasma, dan HbA1c. Itu semua untuk dasar diagnosis diabetes mellitus. Untuk waktunya dok? Mungkin perbedaannya dari waktunya ya untuk yang jadi itu. Jadi glukosa plasma itu kita ambil dari plasma darah kita. Untuk yang puasa kita ambil minimal itu pasien itu harus puasa dulu 8 jam. Untuk maksimalnya 10 sampai 12 jam. Kemudian untuk yang sewaktu itu memang boleh diambil sewaktu. Tapi perlu diingat karena glukosa plasma itu sangat terpengaruh oleh diet dan aktivitas. Makanya dari waktu sangat dipertimbangkan. Kemudian untuk yang 2 jam PP itu sendiri itu adalah glukosa plasma yang kita ambil setelah dilakukan penambahan glukosa dengan beban 75 gram.
Jadi pada awalnya kita periksa glukosa plasma puasa dulu. Setelah itu kita beri beban glukosa sebanyak 75 gram kepada pasien, lalu kita lakukan pemeriksaan 2 jam setelahnya. Itu baru namanya glukosa Puasa 2 jam setelah diberi beban 75 gram. Kalau yang HbA1c sendiri itu pemeriksaan dengan menggunakan alat lain. Jadi kita memeriksa enzim yang berikatan dengan hemoglobin HbA1c itu yang nanti akhirnya akan menunjukkan apakah pasien tersebut diabetes mellitus atau enggak apabila angkanya lebih dari sama dengan 6,7%. Jadi beda dengan glukosa. Karena kalau glukosa itu kita kan periksa plasma di periksa glukosa yang ada di dalam plasma. Kalau misalnya HbA1c kita memeriksa Hb yang berikatan dengan enzim glukosa. Jadi beda yang diperiksa. Oke. Nah, jadi untuk kadar normalnya itu sendiri berapa, Dok? Kalau kadar normal dari glukosa plasma puasa sendiri itu kurang dari 100 mg per desiliter ya. Sedangkan kalau glukosa plasma sewaktu atau glukosa 2 jam postprandial itu sama. Jadi kurang dari 140 mg per desiliter. Kalau HbA1 sendiri itu kurang dari 5,7%. Jadi kalau misalnya ada hasil pemeriksaan glukosa atau HbA1c yang di antara kadar normal dengan kadar yang tidak normal, itu bisa masuk ke tes toleransi glukosa terganggu. Kalau yang diabetes mellitusnya itu kadarnya berarti di atasnya. Jadi kalau misalnya pasien ini terdiagnosis diabetes mellitus, itu biasanya kadar gula darahnya menurut Perkeni tahun 2015 ya, itu glukosa plasma puasanya itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Kalau yang glukosa plasma sewaktu dan 2 jam postprandialnya itu lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter dengan trias diabetes mellitus atau gejala klasik diabetes mellitus. Dan kalau yang HbA1c sendiri itu kalau dia lebih dari sama dengan 6,5%. Gitu. Oke, nah yang tadi Dok, trias diabetes mellitus atau gejala klasik ya Dok ya. Nah itu seperti apa Dok? Kalau itu sih dulu kita biasanya nyebutnya tuh trias DM. Trias DM itu ada 3, poliuri, polidipsi, dan polifagi. Kalau poliuri itu berarti misalnya pasien merasa sering berkemih. Kalau polidipsi itu berarti pasien merasa dia sering haus, jadi banyak minum. Kalau polifagi itu berarti dia banyak makan karena dia merasa lapar terus-menerus. Dan apabila ada penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Jadi penurunan berat badan itu termasuk dalam gejala klasik diabetes mellitus. Oke, nah jadi seberapa penting Dok untuk cek gula darah itu Dok? Kalau menurut saya pribadi penting ya, karena diabetes mellitus itu sangat bergantung dari pola hidup, terutama pola makan kita. Apalagi masyarakat Indonesia sekarang kan lagi suka-sukanya makan makanan manis ya. Jadi kalau pemeriksaan glukosa menurut saya penting. Apalagi di diabetes mellitus itu termasuk penyakit kronis yang bahkan menyebabkan kematian tertinggi di dunia. Kalau di Indonesia itu terakhir penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia. Jadi saya memang penting untuk memeriksa glukosa darah. Tadi menyambung tadi misalkan ada yang terdiagnosa diabetes ya Dok ya. Nah kan berarti ada pemeriksaan lanjutan gitu ya Dok. Nah itu kapan Dok dilakukannya? Oh kalau itu ya, berarti nanti kan biasanya kami sebagai SPPK akan menginterpretasi hasil. Kemudian kami akan menyarankan pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan. Sebenarnya kita kembalikan kepada klinisi masing-masing. Nanti bisa dilakukan misalnya evaluasi untuk status gizinya, evaluasi apakah ada komplikasi atau tidak, kemudian saran untuk monitoring. Biasanya seperti itu. Nah gitu. Berarti kalau udah terdiagnosis diabetes itu biasanya kalau saya nggak salah dengar ya Dok, itu ada tes cek sendiri ya Dok ya untuk monitoring tadi. Untuk mungkin tes maksudnya Mbak Melda yang GDS-TIC itu yang untuk kalau GDS-TIC itu lebih untuk monitoring mandiri mungkin ya, bukan untuk membantu diagnosis. Oh gitu, berarti hanya di rumah berarti ya Dok ya. Nah berarti masuk untuk ini Dok, berarti kelebihan atau kekurangan yang GDS-TIC tadi yang di jari dan yang dilakukan di laboratorium.
Itu seperti apa, Dok? Pertama, kalau GDS-tik dari spesimennya juga beda ya. Kalau dari kapiler, itu kan berarti kita ambil dari cairan darah yang di jari ini ya, menggunakan GDS-tik itu. Tapi kalau misalnya pemeriksaan yang kita lakukan di laboratorium, itu kita menggunakan darah vena yang nanti didiamkan, akhirnya nanti kita ambil plasmanya saja. Plasmanya. Jadi kalau pakai GDS-tik itu kita mengambil dari kapilernya, kalau misalnya yang di lab kita ambil dari plasmanya. Tentu yang lebih bagus, yang lebih akurat adalah yang laboratorium. Memang untuk diagnosis kita pakainya plasma. Tapi untuk monitoring mandiri di rumah mungkin bisa menggunakan GDS. Oke, Dok. Nah, berarti ini kalau misalkan yang tadi yang di rumah untuk memonitoring, ini kan ada alatnya, Dok ya. Mungkin agar teman-teman di rumah tahu bagaimana caranya untuk cek sendiri itu yang baik dan benar itu seperti apa, Dok? Oke, yang pertama yang harus diperhatikan itu kebersihan dulu ya. Ini kalau memang kita melakukan sendiri, mungkin kita tidak perlu menggunakan handskun ya. Tapi kalau misalnya orang lain yang melakukan, itu ada baiknya untuk menggunakan handskun untuk universal precaution. Ini kita menggunakan ini salep alkohol one swab supaya tidak ada kontaminasi di jari kita. Kemudian ini ada jarumnya ada di dalam. Ini kita bisa atur kedalamannya mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 nanti untuk diambil menggunakan stick seperti ini. Nah, untuk seperti ini, sticknya ini biasanya kita nyalakan dulu nih. Ini sebutannya namanya apa ya, Dok? Ini memang satu paket ya, Dok ya biasanya? Jadi ini biasanya nanti kan jarum, kita pastikan ada jarumnya di sini, di swab alkohol dulu, lalu ditusuk menggunakan jarum. Dari situ kita keluarkan darah kapiler sekitar 0,5 mm. Kita ambil begini, nanti darahnya akan masuk sendiri ke sticknya, baru kita masukin chipnya ke. Biasanya kita masukin dulu chipnya. Ini ya, sorry Kak. Oh, udah bisa. Nah, terus darahnya kita kumpulkan di sini, kita ambil, kita tunggu sebentar untuk tahu hasilnya. Nah, perlu diingat lagi kalau misalnya hasil menggunakan ini adalah dengan darah kapiler, yang kemungkinan mungkin ada perbedaan hasil dengan glukosa darah vena. Tapi untuk monitoring mandiri, boleh untuk digunakan. Oke, Dok. Nah, kalau untuk pengambilan sampel atau darahnya itu, Dok, ini ada perbedaan nggak sih, Dok, pengambilan di jari telunjuk, posisi ya? Iya. Posisi itu sebenarnya itu kita memilih yang paling aman kan ya. Jadi antara dua jari ini. Karena kenapa? Karena di sini kita masih ada tulang ya Kak di dalam ini. Jadi kita memang lebih milih agak lateral. Jadi nggak di tengah-tengah. Jadi agak lateral. Makin kecil jarinya, berarti kapilernya makin kecil. Muskulusnya di situ juga makin sedikit. Jadi makin besar, makin tebal. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis. Jadi yang sebenarnya di sini. Berarti di sini. Bukan berarti harus di jari tengah atau harus di jari telunjuk, tergantung pasien nanti bisanya di mana. Kalau mau di jari telunjuk terus tiap hari kasihan ya, bisa dipindah ke jari sebelahnya, boleh. Itu aja. Jadi di mana darah kapiler itu kita bisa dapatkan, dan biasanya di tangannya. Oh gitu. Nah kalau untuk ini yang misalkan tadi yang untuk memonitoring ini biasanya berapa kali, Dok? Ada ininya nggak, Dok? Misalkan sehari cukup sekali atau penggunaannya seperti apa, Dok? Tergantung dari pasiennya ya, tergantung dari pasiennya dan tujuan monitoringnya untuk apa. Ada yang pasien yang tujuan monitoringnya itu hanya untuk melihat apakah dia kadar glukosanya terkontrol atau enggak di rumah. Ada yang memang dia butuh perhatian khusus, misalnya dia hiperglikemi atau hipoglikemi yang terlalu sering, jadi dia tetap harus periksa ini setiap hari, itu ada. Jadi enggak, atau kadang itu ada pasien sendiri yang memang dengan inisiatif sendiri dia mau membeli alat ini karena mungkin dia merasa bahwa kalau saya misalnya saya pusing sedikit, saya mau cek gula saya kok mulai kesemutan ya, saya mau cek gula gitu. Nanti kalau
kadang nih ya kan pribadi juga nih ada teman-teman di rumah atau saudara di rumah, kalau nggak normal baru deh dia ke dokter. Kadang kan seperti itu ada, Iya, itu juga bisa sendiri. sebenarnya nggak apa-apa ya dok ya. Tapi kalau yang tadi untuk yang monitoring itu berapa kali dok? Dan nanti untuk ke dokternya lagi, ke rumah sakitnya lagi itu waktunya kapan? Itu kita harus pertimbangkan dari klinisi masing-masing ya, karena individu itu setiap diabetesnya itu butuh terapi yang berbeda-beda, nggak selalu sama, karena penyebabnya juga macam-macam. Jadi jangan lupa kalau menggunakan alat ini konsul dengan dokter masing-masing. Gitu, berarti memang harus ke dokter dulu ya dok ya, harus cek lab dulu aja gitu. Iya dong, biar ada semua tuh ada tujuannya jelas. Iya betul. Oke dokter. Oke mungkin ada penyampaian lain dok untuk sahabat Hauresa terkait dengan pemeriksaan gula darah. Apa ya, mungkin ini aja sih, daripada kita kecolongan, mulai dari sekarang ya, jaga pola makan, pola hidup, aktivitas dan olahraga. Selama itu tidak berlebihan, insya Allah sehat. Jadi kita harus jaga sejak dini supaya kita bisa menghindari diabetes ataupun menghambat supaya kita tidak segera terkena diabetes mellitus. Apalagi boba-boba itu ya sekarang apalagi yang manis-manis dikurangi dulu ya. Oke dokter, terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter untuk sudah meluangkan waktunya dan menjelaskan sedikit tentang patologi klinis dan pemeriksaan gula darah. Oke, terima kasih juga untuk sahabat Hauresa yang sudah menonton tayangan ini. Tidak lupa saya ingatkan untuk terus dukung kami dengan cara like, komen, dan share. Juga subscribe channel YouTube kami dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi kesehatan lainnya. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Sampai jumpa di podcast Let's Talk Health selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.